Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini Ibu akan menyajikan sebuah materi fisika yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis sidni ilman warzuqni fahma. Doa selesai. Jangan lupa untuk mengisi absen hari ini dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Hari ini Ibu akan membahas sebuah materi yang sangat menarik karena materi ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari dan materi ini banyak keluar dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Kira-kira materi apa ya? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan video ilustrasi berikut ini. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa seseorang sedang menggosok pipet plastik menggunakan sebuah tisu, yang kemudian pipet tersebut diletakkan ke atas botol minuman dan menunjukkan pipet bergerak tanpa disentuh dengan gaya tolak-menolak. Jadi materi apa anak-anak? Ya, materinya adalah listrik statis. Jadi, hari ini Ibu akan membahas materi tentang listrik statis, di mana benda akan bermuatan listrik ketika benda-benda tersebut diinduksi, dikonduksi, dan digosok dengan benda yang lainnya. Pada materi listrik statis ada beberapa submateri yang akan Ibu bahas, seperti gaya Coulomb, medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, bola konduktor, dan kapasitor. Tapi khusus untuk video pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang gaya Coulomb. Sebelum Ibu membahas materi listrik statis dan submateri gaya Coulomb, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui simulasi PET atau PET simulation, kalian mampu mengetahui perubahan muatan listrik yang terjadi pada benda-benda yang bersifat isolator dengan tepat. Kemudian yang ketiga, ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian mampu menghitung besarnya gaya Coulomb dengan benar. Sekarang kita masuk pada materi listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik ini bisa dihasilkan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara induksi, yaitu mendekatkan benda yang bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Kemudian cara yang kedua adalah konduksi, yaitu menempelkan benda yang bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menggosok dua buah benda. Nah, dimana kita ketahui bahwa sebuah benda itu adalah sebuah atom yang tersusun dari beberapa partikel-partikel. Yang pertama yaitu adanya namanya inti atom, dimana pada inti atom ini terdiri dari proton dan neutron, dimana neutron adalah muatan netral, sedangkan proton adalah muatan positif. Dan pada kulit atom tersusun dari muatan negatif, yaitu biasa disebut dengan elektron. Untuk mengetahui materi listrik statis dengan jelas, di sini Ibu akan memberikan sebuah simulasi tentang listrik statis. Di sini Ibu menggunakan aplikasi PET simulation atau biasa kita namakan dengan aplikasi lab virtual. Nah, pada aplikasi ini Ibu akan memperlihatkan ke kalian bagaimana benda bermuatan netral dan bagaimana perubahan muatan pada sebuah benda ketika benda ini Ibu gosokkan pada satu benda dengan benda yang lainnya. Jadi tetap pada video pembelajaran Ibu dan selamat menyaksikan simulasi dari Ibu. Tujuan simulasi yaitu untuk mengamati perubahan muatan listrik yang terjadi pada balon dan jaket yang berbahan wool. Nah, pada simulasi ini kita akan menampilkan semua muatan pada benda-benda tersebut dengan memilih tampilan semua muatan. Pada percobaan pertama yang terjadi ketika balon digosok ke kain wool adalah
elektron kain wol akan berpindah ke balon, sehingga balon akan kelebihan elektron. Sedangkan kain wol akan kekurangan elektron, akibatnya terjadi gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Selanjutnya, percobaan kedua, ketika balon didekatkan dengan dinding tembok yang netral, terjadi pemisahan muatan listrik pada dinding tembok. Muatan negatif pada tembok akan ditolak menjauhi muatan negatif pada balon. Sedangkan muatan positif terdistribusi di permukaan dinding tembok. Akibatnya, terjadi gaya tarik-menarik antara tembok dengan balon, sehingga balon akan menempel cukup lama pada tembok. Itulah tadi simulasi yang sudah Ibu berikan. Semoga kalian bisa memahami materi listrik statis lewat simulasi yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang kita masuk pada submateri listrik statis, yaitu gaya kolom. Nah, di sini gaya biasa diartikan dengan tarikan atau dorongan, sedangkan kolom adalah nama penemu dari hukum kolom, di mana hukum ini menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan adalah berbanding lurus atau sebanding dengan muatan masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Atau secara matematika kita bisa menuliskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, di mana F adalah gaya kolom, kemudian K adalah konstanta dengan ketetapan 9 kali 10 pangkat 9, dan Q1 adalah muatan benda pertama, dan Q2 adalah muatan benda kedua, sedangkan R adalah jarak antara kedua muatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Soal di atas adalah soal SBMPTN tahun 2013, bunyinya yaitu muatan titik 1 mikrokolom berada di X sama dengan 0 cm, dan muatan titik minus 4 mikrokolom berada di X sama dengan 60 cm. Potensial listrik sama dengan 0 di titik X sama dengan berapa cm? Jadi pertanyaannya adalah potensial listrik sama dengan 0 di titik X sama dengan berapa sentimeter? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar sumbu Y dan sumbu X. Nah, sekarang karena pada soal untuk muatan pertama itu berada di X sama dengan 0, berarti untuk muatan pertama ada di titik 0, yaitu Q1. Sedangkan untuk titik kedua kita ibaratkan berada di sini dengan jarak 60 cm untuk muatan kedua. Nah, sekarang kita lihat potensial listrik sama dengan 0 di titik X sama dengan berapa cm. Jadi itu yang ditanyakan. Nah, sekarang kita tulis potensial listrik F sama dengan 0. Nah, di sini kita ibaratkan potensial listriknya itu berada di titik A. Sedangkan untuk titik A itu berada di antara Q1 dan Q2. Kenapa? Karena untuk pilihan jawabannya sendiri itu tidak ada yang melebihi 60 dan tidak ada yang kurang dari 0 cm. Jadi kita bisa menuliskan untuk titik A itu berada di antara Q1 dan Q2. Sedangkan jaraknya kita bisa menuliskan X karena ini yang akan kita cari. Dan untuk jarak A ke Q2 itu sama dengan 60 dikurang X. Nah, sekarang potensial listrik ini bisa kita ganti menjadi FA sama dengan 0. Nah, di sini karena potensial listrik di titik A itu disebabkan oleh banyak muatan sumber, sehingga kita bisa menuliskan FA sama dengan K sigma Q per R. Nah, di sini kita bisa mengganti FA sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 ditambah muatan kedua bagi R2 dalam kurung. Nah, di sini kita bisa mengganti F2 dengan 0 karena nilainya sama dengan 0. K kita ganti Q1 dengan nilai 1 mikrokolom, dan untuk jaraknya itu kita kasih X, dan untuk jaraknya kita beri X ditambah muatan kedua yaitu minus 4 per 60 dikurang X tutup kurung. Nah, sekarang kita pindah ruaskan ya. 1 per X kurang 4 per 60
kurang X. Di sini berubah menjadi negatif karena positif ketemu negatif, jadinya negatif. Nah, sekarang sama dengan 0. Sekarang kita bisa memindahkan 4/60X ini ke ruas sebelah kanan. Jadi kita bisa menuliskan 1/X sama dengan 4. Jadi tadinya negatif menjadi positif karena pindah ruas. 4/60 kurang X. Nah, sekarang kita kali silang. 1 kali 60 dikurang X, kemudian X dikali 4. Kalau hasilnya 60 kurang X sama dengan 4X. Nah, ini bisa pindah ke sebelah kanan, sehingga menjadi 60 sama dengan 4X ditambah X. Jadinya 60 sama dengan 5X. Nah, sekarang kita bisa menuliskan 60 sama dengan 5X, X sama dengan 60 dibagi 5, hasilnya adalah 12 cm. Jadi, potensial listrik sama dengan 0 di titik X sama dengan 12 cm. Jadi, jawabannya adalah E. Demikianlah pembahasan Ibu tentang materi listrik statis, khususnya pada submateri gaya kolom. Dan untuk mengevaluasi diri kalian, silahkan klik link yang ada di bawah, yang ada di deskripsi untuk mengerjakan soal-soal tentang gaya kolom. Dan untuk materi berikutnya, Ibu akan mengajarkan tentang submateri medan listrik. Jadi silahkan nantikan video pembelajaran selanjutnya dari Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.